Halo Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan dimanapun berada. Saya harap semuanya dalam keadaan sehat, semuanya dalam keadaan penuh sukacita dan damai sejahtera. Dan bagi yang mungkin sudah lama merindukan beribadah di gedung gereja, hari ini secara khusus kita bisa melihat gedung gereja yang kosong yang biasanya diisi oleh Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari sekalian. Tetapi walaupun demikian, mari kita tetap berpengharapan supaya dalam waktu secepat-cepatnya, sesingkat-singkatnya, kita bisa bersama kembali untuk bersekutu, beribadah kepada Tuhan di dalam persekutuan dengan sesama kita. Dan saat ini mari bersama-sama kita kembali merenungkan firman Tuhan, kita kembali datang ke hadirat Tuhan, dan mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami, di dalam keterbatasan kami memohon kiranya Tuhan menolong kami memohon kiranya Tuhan memeluk kami. Tuhan terus berjalan bersama kami untuk melalui setiap musim kehidupan yang boleh berlangsung. Dan Tuhan, pada hari ini bersama-sama kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami dapat mengenal Tuhan lebih dalam lagi, supaya kami semakin memahami kehendak Tuhan, dan kiranya Roh Kudus memampukan kami supaya kami dapat melaksanakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada hari ini, renungan kita berdasarkan Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14. Bapak Ibu bisa membaca semuanya di rumah, dan saya hanya akan membacakan ayat ke-12 sampai ayat yang ke-14. Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 sampai 14, secara khusus saya akan membacakan ayat yang ke-12 sampai yang ke-14 yang berbunyi demikian. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa Ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah Ia bangkit dari antara orang mati. Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Berbahagia kita yang masih memiliki kesempatan untuk mendengarkan, merenungkan, memelihara, dan bahkan melaksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita di Indonesia ini tumbuh bersama dengan dongeng-dongeng, cerita-cerita rakyat yang mungkin diceritakan, diwariskan secara turun-temurun. Salah satunya adalah kisah pura-pura lupa yang diwakilkan oleh kisah Malin Kundang. Saya yakin semuanya sudah tahu, mungkin yang ada adik-adik atau teman-teman remaja dan Bapak Ibu sekalian pasti tahu cerita tentang Malin Kundang. Cerita tentang anak laki-laki yang hidup bersama dengan ibunya. Karena kesulitan hidupnya, maka ia memutuskan untuk mencari pekerjaan di tempat yang lain. Lalu ia ikut sebagai awak kapal, dan kemudian ia menikahi anak orang kaya begitu. Dan kemudian ketika mereka pulang, dia pura-pura lupa terhadap ibunya. Dan kemudian sebagai imbasnya, maka ia dikutuk menjadi batu. Ini kita tidak membahas soal kutukan menjadi batu, tetapi kita merenungkan persoalan pura-pura lupa. Bukan lupa beneran, tapi pura-pura lupa. Kadangkala manusia menggunakan alasan lupa sebagai alasan manusiawi yang diharapkan seharusnya dimaklumi oleh sesama manusia. Seperti ketika, kenapa tidak mengerjakan PR? Lupa. Mana barang yang harusnya kamu bawa? Lupa. Kenapa kemarin tidak datang? Lupa. Ya kalau lupa, memang sungguh lupa, ya mau dikata apa. Tetapi kadangkala lupa diciptakan, dibuat seakan-akan adalah keterbatasan manusia, tetapi sebenarnya hanya berpura-pura lupa. Ini yang ironi bagi kita. Banyak ketika ada pemilihan-pemilihan pemimpin atau ketika ada janji-janji, orang menjadi pura-pura lupa ketika mendapatkan jabatan, ketika mendapatkan harta, ketika mendapatkan apa yang diinginkan. Malin Kundang pura-pura lupa ketika ia menjadi orang kaya, ketika ia menjadi keluarga dari seorang yang kaya raya. Ia pura-pura lupa terhadap ibunya sendiri. Nah, tetapi berbeda dengan yang kita selama ini dengar, kita saksikan,
Tuhan Yesus tidak pernah berpura-pura lupa. Tuhan Yesus di dalam kehidupannya sebagai manusia hidup bersama dengan murid-muridnya. Ia menghabiskan banyak waktu bersama dengan murid-muridnya. Kemanapun Tuhan Yesus pergi dalam pelayanannya, selama pelayanan, bukan sebelum pelayanan, selama pelayanannya Tuhan Yesus lebih banyak menghabiskan waktu bersama dengan murid-muridnya. Dan ada kebiasaan makan bersama, ada kebiasaan pergi bersama dan mendengarkan ajaran-ajaran Tuhan Yesus. Tetapi setelah Tuhan Yesus meninggal dan kemudian bangkit, Tuhan Yesus menyatakan sisi ketuhanannya secara utuh. Memang sebelumnya Tuhan Yesus sudah menunjukkan sisi ketuhanannya, tetapi sisi ketuhanannya yang utuh ditunjukkan melalui kebangkitan Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus sudah menunjukkan sisi ketuhanannya yang utuh, Tuhan Yesus tidak pura-pura lupa terhadap sisi kemanusiaannya. Tuhan Yesus tidak pura-pura lupa ingatan tentang memori, tentang kenangan yang dilalui bersama dengan murid-muridnya. Walaupun murid-muridnya mungkin melakukan hal yang mengecewakan ketika Tuhan Yesus ditangkap, disalibkan, tetapi Tuhan Yesus tidak pura-pura lupa terhadap keberadaan para murid. Setelah ditinggal oleh Tuhan Yesus di dalam kematiannya, para murid pun mengalami kehancuran yang luar biasa. Hatinya remuk, kepercayaan dirinya hilang, rasa kesatuannya pun memudar. Dan Tuhan Yesus datang kepada mereka, merangkul mereka dengan cara yang sama ketika Tuhan Yesus hadir sebagai sesama manusia, yaitu duduk makan bersama dengan murid-murid. Ini yang kadangkala saya pribadi dan mungkin Bapak Ibu di rumah juga pernah lupakan tentang Tuhan Yesus. Kita seringkali memandang Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang duduk di kerajaan Allah, yang di sana mempersiapkan tempat bagi kita. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang bermujizat, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mampu bangkit dari kematian, yang mampu membangkitkan orang mati, yang mampu melakukan segala hal. Kita melihat sisi Tuhan Yesus melalui sisi ketuhanannya yang luar biasa. Dan itu adalah hal yang baik. Tetapi kita tidak sebaiknya pura-pura lupa bahwa Tuhan Yesus juga punya sisi manusia yang duduk bersama, makan bersama, bahkan tidur ketika ia menjalani kehidupannya bersama dengan murid-muridnya dan bersama dengan seluruh manusia saat itu. Dan kalau saat ini kita dalam keadaan yang mungkin kurang baik, Tuhan Yesus bukan saja duduk di kerajaannya, tetapi Tuhan Yesus juga ada bersama dengan kita. Bersama dengan tenaga medis yang memperjuangkan kehidupan orang lain, Tuhan Yesus berdiri bersama dengan mereka. Melindungi mereka, memampukan mereka untuk menolong manusia. Bersama dengan orang-orang yang terjangkit virus corona yang harus diisolasi dirinya di ruang rumah sakit ataupun di rumahnya sendiri, Tuhan Yesus tidak melihat dari jauh. Tetapi Tuhan Yesus bersama dengan mereka, melewati setiap sakit, setiap ketakutan dan kekhawatiran bersama mereka. Dan kepada orang-orang yang harus kehilangan pekerjaannya, yang harus kehilangan sebagian dari upah kerjanya, yang setiap malam bergumul di dalam doa dan tangisnya tentang apa yang harus saya lakukan besok, Tuhan Yesus tidak melihat dari jauh. Tuhan Yesus duduk di samping mereka yang sedang bersedih. Dan ini yang patut kita kenang dan kita syukuri saat ini. Bahwa Tuhan Yesus dalam ketuhanannya tidak melupakan sisi manusianya. Tuhan Yesus merangkul para murid tidak hanya dari jauh, tetapi ia duduk bersama dan makan bersama para murid. Begitupun Tuhan Yesus saat ini, walaupun mungkin kita tidak bisa melihat, tapi Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus duduk bersama dengan kita, Tuhan Yesus hadir dalam pergumulan ketakutan kita. Jadi kalau dibilang ya bagaimana lagi namanya manusia, keadaan seperti ini pasti takut, pasti khawatir, iya. Tapi dalam ketakutan dan kekhawatiran itu mari tidak melupakan bahwa Tuhan Yesus tidak jauh di sana, tapi dekat bersama dengan kita. Jadi dimanapun Bapak Ibu, apapun kondisi Bapak Ibu, mungkin ada yang sedang sangat bergumul karena mungkin ada keluarga yang mengalami sakit penyakit apapun itu, bahkan selain corona, mungkin ada yang kehilangan pekerjaannya, mungkin sedang merindukan sanak saudara yang jauh, mungkin sedang dalam keadaan bergumul.
Tuhan Yesus tidak jauh di sana. Tuhan Yesus ada dekat dengan kita dan mari bersandar kepada Tuhan Yesus. Mari berpengharapan dan berpegang bahwa Tuhan Yesus tidak akan pernah melupakan kita. Jadi kita juga sebaiknya tidak melupakan Tuhan Yesus. Tetap semangat Bapak Ibu yang ada di rumah, jangan lupa minum air yang banyak, makan makanan bergizi, tetap menelpon satu sama lain, keluarga dimanapun berada, teman dimanapun berada, dihubungi, ditelepon, supaya ada silaturahmi yang tetap terjalin dan tetap menjalin relasi, menjalin hubungan dan komunikasi dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang begitu dekat, Tuhan yang tidak melupakan kami, Tuhan yang ada bersama dengan kami. Tuhan melihat bagaimana kami bergumul dengan keberadaan kami. Kiranya Tuhan menolong kami, Tuhan menggenggam tangan kami, Tuhan menenangkan hati kami, supaya di dalam menghadapi setiap hal yang harus kami hadapi, kami tidak lupa bahwa kami berjalan dengan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kuasa Tuhan Yesus, dan seluruh dosa kami, kesalahan dan keterbatasan kami, kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami dan memulihkan kami, supaya kami dapat menjadi manusia yang semakin segambar dan serupa dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kiranya dapat menguatkan, dapat menjadi saluran berkat bagi kita semua, dan bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang di rumah, tetap semangat, tetap sehat, jangan berputus asa. Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita. Amin. Sampai jumpa lagi.